Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Dedenskia akan menjelaskan materi fikih jual beli MTS MA dan pengajarannya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing berajat kepada yang lain, saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau satu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Nah, jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lalu, menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang lain atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selanjutnya adalah syarat dan rukun jual beli. Syarat pertama yaitu syarat orang yang berakad. Orang yang berakad di sini adalah penjual dan pembeli. Antara lain, berakal, maksudnya orang gila atau belum memayis, tidak sah, dan yang mengerjakan akad tersebut harus dengan dua orang yang berbeda. Yang kedua, yaitu syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Syarat yang ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan harus tampak, dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan, dimiliki sendiri oleh penjual dan diserahkan tepat waktu. Rukun jual beli, yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga ada barang yang dijual, yang keempat ada nilai tukar barang, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jual beli yang sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Yang kedua, jual beli terlarang. Bentuk jual beli yang terlarang diantaranya, yang pertama, jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya, jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Selanjutnya adalah jual beli barang haram, seperti jual beli minuman keras, bangkai, darah, atau daging babi. Yang ketiga, jual beli sperma hewan, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan mendolimi pembeli. Misalnya, ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas onggokan,
sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah onggokan, dan secara diam-diam mencampurnya dengan buah yang segar pada saat menimbangnya untuk membeli. Yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawar orang lain. Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa khiyar. Akhir adalah strategi dan metode penyampaian materi jual beli bagi siswa. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyampaikan materi jual beli kepada siswa. Yang pertama adalah ceramah. Nah, di sini guru menampilkan PowerPoint, lalu guru menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jual beli, bagaimana syaratnya, rukunnya, lalu bagaimana macam-macamnya. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Di sini jika ada siswa yang belum paham mengenai materi jual beli, maka bisa ditanyakan kepada guru, lalu didiskusikan sama-sama. Yang terakhir adalah metode demonstrasi. Di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mempraktekkan bagaimana cara jual beli yang baik menurut Islam. Karena kan kita sehari-hari pasti melaksanakan jual beli.